Action. Selamat pagi Dewan Juri, perkenalkan nama saya Gracia Zanet Andrean dari SMP Negeri 75 Kota Bandung. Hari ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul dengan Amang Gahbay atau artinya harimau yang baik hati. Dongeng ini merupakan hasil karya saya sendiri Grace dan guru pendamping saya Ibu Devi Haryanti. Selamat menyaksikan semuanya. Pada tahun 1972, terjadi peristiwa penting di Nusa Tenggara Timur yang disebut dengan Dango di Bima. Dango di Bima bisa terjadi karena perlawanan masyarakat terhadap rezim Orde Baru yang melibatkan konvoi massa besar dan slogan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Masuk tahun 1973, terjadi kelangkaan beras yang disebut dengan panceklik beras. Nah, kalau panceklik beras ini terjadi karena apa ya? Nah, kalau panceklik beras ini terjadi karena pedagang nakal yang menimbun beras dan kesalahan manajemen perberasan oleh Bulog. Oleh sebab itu, masyarakat di Kampung Wolong dan Flores NTT berbondong-bondong ke hutan untuk mencari bahan makanan untuk menyambung hidup mereka. Di suatu pagi yang indah dan cerah, masyarakat di Kampung Wolong dan Flores NTT berbondong-bondong ke hutan untuk mencari bahan makanan. Termasuk Oyang Oma yang salah satu warga di Kampung Wolong Bedon yang hidup bersama cucunya, Nona Ella. Nona, ini Oma mau pergi ke hutan dulu ya, cari ubi, ujar Oyang Oma. Iya Oma, kalau sudah selesai biar saya saja yang masaknya, jawab Nona Ella. Oyang Oma pun berjalan mengelilingi hutan, ditemani dengan terik matahari yang baru saja muncul. Dengan bakul yang memeluk tubuhnya, ia berjalan mengikuti pepohonan yang rindang. Sejauh mata memandang, Om Oyang melihat hewan berbulu besar yang besarnya tidak jauh dari kuda. Ia terlihat berlari dan mengaum-ngaum kecil. Hampir mendekati sesuatu pohon, Oma terkejut karena ada yang menepuk bahunya secara perlahan. Sambil terangguk-angguk, Oma melihat ke belakang dan melontarkan sebuah pertanyaan. Nona, kenapa ya? Oma sedang apa di sini ya? Perempuan muda cantik menyapanya. Ini Oma sedang cari ubi buat dimakan. Tak perlu ya Oma, biar saja ya. Biar Oma mampir ke rumah saja ya, saya punya banyak makanan, jawab perempuan muda sambil merangkul Oma dan menyimpan pepohonan ubi yang telah dicabutnya. Tak perlu, Nona, Oma sudah biasa cari sendiri, jawab Oma sembari sedikit menolak. Ayo Oma, biar saya tunjukkan, jawab perempuan muda cantik berkulit hitam manis khas orang timur. Akhirnya mereka pun berjalan mengelilingi hutan sampai di lereng tebing Wolong Bedan. Mereka sambil merangkul, Nona muda berbicara kepada Oma. Oma, kalau butuh makanan datang ke tempat beta saja ya. Tak perlu Nona, Oma sudah biasa cari sendiri, jawab Oma. Akhirnya mereka pun sampai di gubuk rusuh yang termakan usai. Nona muda membukakan pintu, mempersilahkan Oma untuk masuk. Oma terkejut karena gubuk rusuh itu ternyata isinya sangat bersih, rapi, bahkan mewah. Tak jauh dari pintu masuk, Oma melihat sebuah meja makan yang di atasnya dengan banyak makanan khas orang timur, seperti sei sapi, jagung bose, rumpu rampe, kue alun date, pelepah manuk, nasi yang panas, dan masih banyak lagi. Dengan malu, Oma bertanya kepada Nona muda, Nona, ini makanan buat Oma kah? Iya Oma, saya sudah siapkan buat Oma, jawab Nona muda. Dengan hati yang senang, Oma menghampiri meja makan yang terbuat dari pohon kayu jati yang kokoh. Pertama-tama, ia memakan kue-kue yang manis. Tak lama kemudian, Oma hampir menghabiskan makanan yang ada di atas meja karena sudah lama tidak menemukan beras. Seperti di dalam mimpi, Oma memakan semua itu dengan lahap karena sudah lama kelaparan. Nona muda hanya bisa tersenyum kegirangan melihat Oma yang sedang makan. Hampir kekenyangan, Oma meminta segelas air dan Nona muda pun bergegas untuk memberikannya air. Oma sudah berada setengah hari di dalam gubuk istana itu dan ingin bergegas pulang. Tapi sekilas Oma mengingat kalau cucunya Nona Ella belum juga makan. Dengan malu, Oma bertanya kepada perempuan muda itu. Nona, ini Oma boleh bungkus makanan buat Oma punya cucu di rumah ya? Tanya Oma. Tentu saja Oma, biar saya ambilkan keranjang dulu, jawab perempuan muda itu. Makasih Nona, Nona sangat baik hati,
Jawab Oma. Sama-sama Oma. Oma kalau mau pulang biar Sa antarkan, tapi Sa antarkan sampai di tengah hutan saja yo. Sisanya Oma jangan lihat ke belakang. Permintaan perempuan muda yang aneh menurut Oma. Akhirnya mereka pun berpamitan sesuai janji perempuan muda tadi. Dengan hati yang penasaran, Oma ingin sekali menengok ke belakang. Tapi dengan ingatan janjinya, dia berusaha untuk berjalan menjauh. Tapi baru saja 10 langkah berjalan, akhirnya Oma melihat ke belakang dengan hati yang penasaran. Kaget sekaget-kagetnya, Oma terkejut karena ia melihat harimau besar yang berlari menjauhi dirinya. Oma berlari sambil mencerna apa yang terjadi pada dirinya saat itu. Sesampainya di rumah, Oma menceritakan semua itu kepada cucunya Nona Ella sambil menaruh keranjang yang penuh dengan makanan. Nona Ella pun hampir tidak percaya mendengar cerita Oma sambil menyantap makanan yang telah Oma bawa. Hari pun hampir berganti. Terdengar suara masyarakat yang berbondong-bondong menyusun strategi karena salah satu dari mereka kehilangan anaknya. Menyangka karena anaknya telah dimakan oleh harimau saat mencari ubi jalar di hutan. Menurut pengakuan teman-temannya, anak-anak itu hilang karena sedang mencari ubi dan terdengar suara raungan harimau. Anak-anak lain sudah pulang, tapi anak itu belum juga pulang karena ia merasa lapar. Hari pun sudah larut, belum saja anak itu kunjung pulang. Akhirnya masyarakat melaporkan itu kepada ketua adat, dan ketua adat pun memutuskan untuk mencari harimau itu. Ada yang membawa pisau, bambu runcing, dan masih banyak persiapan lainnya untuk membunuh harimau yang meresahkan masyarakat sekitar. Omoh Oyang yang mendengar itu, ia berusaha meleraikan keributannya saat itu, dan ia menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Omoh Oyang berkata kalau perempuan muda itu adalah jelmaan harimau yang baik hati dan meminta untuk masyarakat menunggu anak kecil itu di hutan saja. Warga pun akhirnya setuju dan membatalkan rencana untuk mencari harimau itu. Dan benar saja, anak itu pun pulang dengan selamat dan membawa karung yang berisi banyak makanan. Anak itu berniat untuk membagikannya kepada warga-warga sekitar, dan warga-warga pun percaya dengan keberadaan harimau itu dan menjulukinya sebagai Amanggahbay atau artinya harimau yang baik hati. Nah, sampai sekarang warga tidak ada mengganggu harimau itu sampai akhir ini. Sekian dongeng yang saya bawakan pada hari ini. Maafkan saya jika saya ada kesalahan sikap, kesalahan perkataan, atau yang lainnya. Saya Gracia Zanet Andrean, izin mengundurkan diri. Terima kasih, dadah!